teman-teman, denger gak sih? Mudah-mudahan denger ya. Satu orang narasumber yang amat sangat saya harapkan untuk mengisi channel saya ketika saya sudah punya YouTube adalah ini dia, Erika. Halo. Rik, apa kabar? Sebenarnya aku tak kira nih. Maku. Oh iya nih. Apa kabar? Sehat? Alhamdulillah baik. Sehat-sehat. Kesibukan gimana, Rik? Kesibukan sementara ini nggak ada, Mas. Di rumah toh. Kan gara-gara COVID ya, tanggapan kita ya nggak ada ya. Aku terakhir kali lihat Erika itu di Mayangan waktu acara akhir tahun baru. Malam tahun baru. Iya. Di Mayangan. Benteng ya. Kawasan Benteng. Waktu itu ada ponakan temen aku ikutan joget-joget loh. Waktu Juga. Erika nyanyi. Iya benar. Nggak tahu tapi aku. Karena akasih melu soalnya. Ya kayak ngono. Ya apa iki akhiri COVID ini? Apa yang kamu rasakan? Yo, ada sih banyak sekali dampaknya ya kalau bagi buat kayak seniman kayak aku juga banyak sekali dampaknya. Soalnya kan job-job yang sudah ada dari bulan 3, bulan 4 itu kemarin semuanya pada keblokir. Maksudnya banyak yang di Cancel ya. Kalau di cancel nggak masalah, yang bisa ditunda. Itu nggak masalah. Tapi kan banyak yang gagal. Jadi ya anggap bukan rezeki saya itu. Kalau dirupiahkan tuh banyak lah, jutaan. Emang ya, Yo, gimana lagi wes, namanya juga ada musibah ya, kita harus lapang dada lah, kita lebih mendekatkan diri, kita lebih istighfar, lebih berusaha, terus tidak lupa kita nurut sama pemerintah, apa yang dikatakan oleh bapak pemerintah juga kita harus dengerin ya. supaya cepat berlalu. Rick, terakhir itu tanggapan terakhir kamu tuh yang di Benteng itu atau kapan? Atau masih ada lagi? Maksudnya? Kalau aku kan acara terakhirku itu tanggal 2 Maret. Pas ketika Pak Presiden Jokowi itu mengumumkan ada pasien COVID, itu aku baru pulang dari Makassar. Kalau kamu terakhir kali nyanyi. Jujur ya, bulan 3 itu aku masih nyanyi. Itu sudah ada pengarahan dari pemerintah itu kota di lockdown. Itu tapi aku masih ada nyanyi ya. Tapi maaf ya. Bukan gitu. Ini sembunyi maksudnya. Sebenarnya sih pas acara itu aku nyanyi tuh dalam keadaan was-was, takut ada gerebekan. Tapi setelah itu ya, udah nggak ada ya. Alhamdulillah lolos, alhamdulillah. Cuma emang meskipun aku nyanyi, kita tetap jaga jarak pas nyanyi itu. Biasanya kan banyak yang nyawa, yang gini. Iya benar. Tapi kita tetap jaga jarak. Dan teman-teman, kita ini ada di lokasi alun-alun Kota Probolinggo. Biasanya kalau hari Sabtu atau Minggu ini tuh rame ya. Apalagi ada Car Free Day. Bener, Car Free Day, Pasar Tugu kalau di kita ya, Pasar Sabtu Minggu. Erika sering nggak sih dulu itu tanggapan di sini? Nggak pernah. Maksudnya kalau jalan-jalan sering tapi kalau ya. Jalan-jalan sih tiap minggu aku jalan-jalan. Cuma kalau pas di sini ada event dari salah satu kayak dealer gitu. Sepeda motor. Ya, motor ada event kadang. Kalau aku pas ketemu sama artisnya, bisa dipanggil, suruh nyanyi. Gitu. Dia itu penyanyi luar biasa lo, beneran serius. Aku pertama kali kenal lah, kita akrab itu kapan sih? Aku sih seingat aku waktu kita sama-sama jadi duta lalu lintas. Aku nggak tahu kalau versinya Erika di mana. Kenalnya duta lalu lintas, tapi itu kan masih baru kemarin kayak 2017-an. Iya kan? Masa baru kemarin? Udah lama sih Pak Harsono tuh? Kalau Pak Harso iya. 2000. Udah lama, mungkin 15 atau 2015-an mungkin. 15 ya? Cuma aku kenal sama Mas Tevi itu kalau nggak salah pas acara Agustusan ada pawai
Oh, di kantor aku. Iya, jadi kalau nggak salah jadi Gajah Mada. Iya. Pakai Gajah Mada. Erika waktu itu nemeni Pak Gatot ya, Iya. kepala dinas aku. Naik beca. Pakai baju Kebaya. Iya. Kebaya Madura. Kebaya Madura. Iya. Kesan pertama dulu deh, ngelihatnya bagaimana? Judes, apa gimana orangnya? Karena banyak yang bilang, itu kok ngeliat pertama tuh jahat menurut. Oh, mungkin itu setiap orang kan tidak sama pemikirannya ya. Kalau aku jujur, Erika tuh orangnya cuek. Kalau nggak kenal cuek, meskipun kenal aja. Kalau misalnya gini, Iya. teman sekolah apa tetangga apa gimana gitu ya kenal gitu ya. Tapi selama dia baik sama aku baik sama mereka. Tapi kalau mereka tuh cuma sekedar nyapa di pinggir jalan sampai teriak-teriak Erika, tapi perasaan kayak melecehkan gitu nggak aku hiraukan, Gubris, ya. nggak aku gubris, aku cuekin. Nanti kita bakal bahas tuh masalah melecehkan itu. Ya, sebenarnya sih aku nggak sampai nggak sampai kalau aku pergi ke dia aku nggak nunjukin, aku mending nggak hiraukan, Jauhin aja jauhin ya. daripada aku daripada kayak Kita kesel sendiri, kalau sebel setiap sendiri. orang sih ada sabar debatannya ya Mas ya. Setiap Benar. orang tuh ada. Aku juga orangnya tuh cuek. Asli aku tuh cuek sama orang. Cuma kalau aku kenal ya kayak orang gila. Kita pertama kali teriak-teriak itu waktu makan ini pecel, inget gak sih? Oh ya, kita nyapa-nyapa gitu di sana. Oh ya, buat teman-teman yang belum tahu siapa Erika, jadi kan buku saya Rumah Ilalang itu ceritanya tentang waria, tentang transpuan. Nah, ini dia nih tokoh di balik semua, maksudnya Sama wakili. iya. Ide lah, Rik. Kamu itu bagi aku itu kayak inspirasi awal. Jadi dia tuh teman-teman, kalau teman-teman tahu, dia tuh bagi aku nih ya, nggak tahu nanti Erika bisa meresponnya. Dia tuh nggak kayak transpuan yang selama ini aku lihat. Mungkin biasanya mereka tuh kan kayak mangkal, tapi Erika nih dengan talentanya gitu, talentanya menghibur orang. Dia tuh kayak eksklusif monolora. Aduh. Mahal. Enggak lah, biasa aja. Aku bisa berteman sama siapa aja kok Mas. Selama mereka tuh baik ya. Kita kan juga punya prinsip ya. Kalau orang punya prinsip. Selama mereka bersama kita juga lebih baik sama mereka. Iya. Selama mereka jahat sama kita bisa lebih jahat dari mereka. Gitu. Terus ini ya, ada acara waktu itu, menteri siapa datang ya? Menteri, kalau nggak salah Menteri Kelautan. Bukan. Budiman. Perhubungan. Kelautan Di kan? pelabuhan. Iya. Itu kamu sempat juga ya? Aku ngisi. Tuh kan? Ya kan. Pak Menteri. Itu kalau nggak salah aku cuma ngisi 2 lagu. Pas pulang cuma 2 lagu. Iya ya. Waktu awal kali pelabuhan aja Iya. gitu. Ya masih baru berdiri. Peresmian lah nggak salah. Iya, peresmian. Erik. Panas guys. Bayangin 7 jam di sana. Cuma nyanyi 2 lagu langsung pulang. Itu kalau nggak salah aku langsung tolak ke Pasuruan. Ya ampun. Iya. Karena aku bilang dulu. Iya. Aku langsung ke Pasuruan ada job nyanyi lagi, acara nikahan. Rik, ngobrolin soal tempat wisata dulu deh. Nanti kita bahas transpuan agak terakhir ya. Oke. Kamu kalau daerah-daerah di Probolinggo ini paling suka mana? Asli, lahir besar tinggal sini. Iya. Asli Probolinggo. Rumah di mana? Kebun Sari Pula. Deket dong kita tetanggaan. Aku wetan, lokasi di Probolinggo yang kamu kan banyak kawan tuh dari luar kota dan lain sebagainya. Kalau misalkan mereka, Rik, aku katinang Probolinggo, mana yang kamu sarankan? Ayo melakukan merono di Aku sini. mesti kalau aku nyaranin ya ke teman-teman, apalagi kalau teman klub motor dari luar kota atau luar Jawa juga Klub motor, ada. guys, klub motor.
Kalau dari luar Jawa juga ada dulu, mesti mintanya tuh ke Bromo. Bromo ya. Bromo. Tapi kalau daerah sekitaran masih di daerah Jawa Tengah, Jawa Timuran, itu mereka masih nanya dulu di Bromo. Maksudnya bukan di Bromo, di Probolinggo udah tahu, udah terkenal sama BJBR, udah terkenal. Malah kalau nyaranin kalau ke tempat BJBR itu mending sore sampai malam. Soalnya lampunya dapat ya. Kalau sore sampai malam itu pemandangannya tuh dapat bagus kalau mau dibikin foto-foto, mau bikin vlog atau mau dibikin acara romantis lah, pokoknya kayak gitu ya. Bawa pacarnya dapet gitu, banget. dapet banget. Kalau waktu masa kecil, orang di luar sana mungkin Bromo, BJBR udah banyak tahu ya. Kalau pas masa kecil, kamu paling seneng diajak kemana sih? Kalau kecil, aku sebenarnya suka renang di TRA. Oh iya, bener. Aku juga dulu. Renang di TRA. Masih zaman ini nggak, sebelahnya TRA itu masih kebun Oh gitu. iya, kan dulu masih berupa Taman bukan gitu. ya bukan kolam renang aja ya. Hmm. Tempat ada kolam pancingnya, terus ada kereta-keretaan. Bener. Aku Kereta-kereta. masih ingat. Iya, TRA dulu gitu. Sekarang jadi gedung kesenian gitu, dan untunglah sekarang udah agak terawat lagi ya. Sempat nggak terawat ya. Iya sih, sempat didiemin berapa tahun, terus akhirnya sama dinas Pariwisata ya. pariwisata ya Hmm. dikelola kembali, dijadiin tempat kayak acara pemanggungan atau acara kayak pentas-pentas seni kalau sekolah apa gitu ya, nggak mesti situ sih, cuma sekarang udah terpakai daripada dibiarin kayak dulu. Kota Probolinggo yang menurut kamu nih kemajuannya pesat itu di bidang apa nih? Bidang apa ya? Kita juga pariwisatanya juga maju ya, kayak BJBR. Kayak BJBR tuh maju kok, soalnya kan ya kalau sekarang kan masih musim COVID ini, masih musim pandemi, jadi ya semua tempat pariwisata ditutup, jadi ya kayak gini guys, dampaknya banyak sekali. Maju suka nongkrong nggak sih? Lokasi nongkrong favorit ya? Aku Heeh. kalau nongkrong sih jarang. Anak rumahan. Bukan rumah juga sih, maksudnya kalau rutinnya tiap malamnya tuh ya mesti aku di daerah Cokro, tempat angkringannya Bang Ibor. Gimana itu Cokro mana Cokro tuh? Gang 1 seberang jalan. Oh, oke. Sebelahnya Gang 1 itu ya ada tempat angkringan namanya Mas Ibor yang punya itu banyak tempat. Kalau sekarang sih banyak apa tukang gojek, Grab di situ. Oh iya Terus yang anak-anak luas klub. parkirannya itu ya, yang sekeliling gini, bukan? Enggak sih, bukan lah. Oh, berarti Dari salah. jalan. Heko. Parkirnya ya di depannya trotoar. Oh alah, apa yang paling favorit di sana? Nggak ada ya wifi-nya. Oh, nongkrong Kopi. aja. Oke, sekarang kita ke kehidupan transpuan. Kalau misalkan di buku aku ini kan fiksi kan, Dik. Kalau misalkan nggak aku gambarkan Real. enggak Real. fiksi. Kalau misalkan real kan aku sempat tanya ke Erika, mana kamu masa kecil sempat dibully? Enggak mas, aku lempeng-lempeng aja ya. Soalnya orangnya kayak gini, punya banyak talenta gitu. Apa namanya? Tapi kalau misalkan kehidupan aslinya gimana sih, masih sering dapat cercaan, bulian kok gimana sih? Sama orang. Ya masih lah, kalau itu sih masih. Bukan aku saja sih yang dapat gitu. Banyak, meskipun bukan dari kelompok waria, dari kelompok kayak itu loh, apa ya, misalnya Apa? ITS apa, kayak purel itu juga masih dapat pandangan sebelah mata sama orang. Terus kayak janda-janda itu masih banyak kan, Banyak dipandang sebelah mata. iya, banyak bulian. Terus kalau misalkan di antara kalian sendiri itu terjadi intrik juga gak sih? Itu maksud saya nggak pernah, soalnya aku nggak pernah kepoan, nggak pernah nanya-nanya, meskipun
satu apa ya? Satu komunitas. Iya, satu komunitas, satu apa sih namanya? Apa itu? Kayak sama-sama transpuannya. ya, meskipun bukan segi transgender atau dari segi sama-sama penyanyi. Oh iya, sama-sama di bidang apa gitu, aku enggak pernah gitu. Kalau aku sih sering kan banyak, kalau anak-anak kan, maaf sih teman-teman ya, bukannya aku mengadu kalian, bukan. Kalau teman-teman transpuan itu ya kebanyakan kan banyak, kalau bahasa mudanya itu kakak colok. Iya. Suka adu gitu, si A ngomongin si B, si B ngomongin si C. Kalau aku sih gak pernah terlalu ikut campur. Kalau aku sih ikut tahu aja. Cuma aku cuma beli, cuma gak pernah jual. Tahu kan maksudnya? Iya. Cuman mendengarkan Iya. omongan dia, didengerin. Kita jadi ini Pendengar pendengar setia. setianya. Tapi nggak pernah jual omongan kayak gitu ke teman yang ini, teman satunya enggak. Beberapa waktu lalu kan sempat tuh ada pendataan yang Erika ngomong. Oh, pas sama aku ada tugas dari Ini ya? Fatayat bukan Surabaya. perempuan itu, bukan kantor pemberdayaan perempuan atau Bukan, ini kemarin aku terakhir itu ikut Fatayat NU lembaganya dari Surabaya, itu untuk apa ya, mencari informasi dari, ya maaf teman-teman ya, dari pihak transgender sama apa sih istilahnya gitu, bajuka LP apa ya, laki kalau LSL laki sama laki suka laki suka laki. Iya. Terus habis gitu aku cerita sama Erika, terus apa Rik bedanya Rik, apa sebutan itu kan sama gitu kan. Kalau sebutan sih sama. Coba G dan LSL coba. Kalau orang nggak tahu ya mungkin artinya sama ya. Cuma setelah kita belajar banyak, itu apa ya, banyak yang menyimpang, pokoknya simpang siur lah. Tapi yang aku ketahui sih kalau transpuan itu ya wis, ya seperti saya terus teman-teman yang suka sehari-harinya udah suka berdandan bukan cewek. ya, juga udah kayak gini tampilannya cewek, itu dikategorikan waria itu ya pasti sukanya kan sama cowok. Kalau LSL Kalau itu tampilannya LSL cowok. itu hampir sejenis gay. Iya, tampilannya cowok, terus sejenis kadang-kadang gay. tuh manly banget gitu ya. Hampir sejenis gay, cuma itu masih ada lagi simpangannya. Hah? Apa lagi? Kalau gay itu ya, kalau gay selalu aku kan betul laki-laki suka sama laki-laki. Cuma yang satu tuh dikategorikan lakinya tuh maco, yang satunya dikategorikan sebagai ceweknya. Oh, top dan bottom ya. Ya, istilahnya top sama Top bottom. kita, batita gitu lah Top istilah. sama bottom. Kalau bottom tuh cewek. Ceweknya. Kalau yang jadi top itu yang cowok asli, yang cowok tulen itu jadi topnya. Itu melakukannya sama-sama cowok. Jadi jangan kira cowok-cowok manly di sekitar Iya. kamu tuh nggak suka laki-laki. Gitu jangan ya. salah casing. Bahkan sempat aku cerita, Aku juga pernah dulu di Surabaya salah casing. bahkan aku sempat yang kamu cerita itu loh, soal anak sekolah tuh Rory. Udah, jangan bahas anak sekolah. Iya. Kalau masalah gitu sih nggak munafik ya, kita nggak munafik juga. Anak sekolah juga ada yang pernah main sama wadah itu juga ada. Erik, kita ngobrol-ngobrol lama, sudah jauh, tapi boleh tahu nggak? Ini nggak dijawab nggak apa-apa sih. Nama aslinya Erika sih sebenarnya siapa? Nama asli aku. Nama asli aku Erik Kristiani. Erik Kristiani. Oh, Erika karena deket ya. Kan
dikit toh, cuma karena bayi atau Dikit. cuma gara-gara atau Kalau di sini namanya alang. Alang terus jadinya aduh aku Ilalang. sampai lupa. Tabita. Heeh. Jauh ya dari alang jadinya Tabita. anak mana? Di sini. Oh, fiksi. Erika versi fiksi namanya Alang. Tapi nama versi ceweknya Tabita. Jauh banget ya. Iya, ada alasannya. Beli bukunya. Makanya beli bukunya ya. Rick, ngobrolin tadi soal ini deh, transpuan atau waria-waria. Di sini tuh lokasi yang biasanya dikenal orang suka mangkal itu di pasar Babian ya, di pasar Ya, Mangunharjo. tahu aku masih di daerah Pasar Mangunharjo. Pernah nggak sih Erika mangkal juga di sana? Kalau mangkal sih enggak. Tuh kan, sudah aku bilang. Cuma kalau Mahal dia mahal. kalau sering main-main ke sana sih pernah, sering. Malah sering. Kadang kalau dulu sebelum ada pandemi ini, maaf ya, sebelum ada pergantian wali kota ya, itu rame di situ, rame banget. Bahkan ada yang dari luar kota yang ke sini, yang mangkal ke sini dari daerah-daerah Oke. barat, selatan, timur, ada yang ke sini. Bahkan ada yang kos juga kok di sini. Mereka ada yang kos di daerah kota. Terus kalau aku kadang pulang nyanyi kadang kalau aku nggak ngantuk, kalau nggak capek, aku mesti mampir ke Pasar Mangunharjo. Karena dia teman-teman Iya, di sana ya. lihat teman-teman, terus ngopi, makan mie di warungnya Mak Kucing. Bu Fang. Iya, Iya, Bu Fang kan? ibunya siapa, Wisnovi. Gemuk orangnya. Iya tuh. benar Bu Fang. Gak tahu namanya, pokoknya kalau anak-anak temennya manggilnya Mak Kucing gitu. Iya gemuk manggilnya. banget. Iya dia baik banget loh Bu Fang itu loh. Iya, kadang aku kalau lupa nggak bawa uang, biar besok diiyain kok, yang penting saling kenal gitu. Kalau kenal kan sungkan toh, Iya, iya, kalau nggak iya. bayar. Terus habis gitu tadi sempat dibilang kalau dulu sebelum pergantian wali kota itu banyak. Ini pergantian wali kota kenapa? Lebih religius kah? Iya, Apa kayaknya sih, sih lebih ketat ya, kayak operasi-operasi lebih diperketat. Jadi anak-anak itu sekarang sih meskipun sebelum ada pandemi aja rame, cuma nggak serame dulu. Iya. Tiap harinya tuh rame. Kalau dulu tuh hampir tiap hari tuh rame. Apalagi kalau pas malam minggu, lebih dari 20 ekor orang maksudnya Yang ada di yang sana. mangkal. Iya, maksudnya transpuannya tuh banyak. Iya. Aku sampai bingung nih mau tanya apa karena pertanyaan di benak aku tuh banyak Rick, yang pengen aku tahu banyak ting. Ya monggo, mumpung saya ada di sini. Masih apa namanya di apa itu namanya operasi apakah di sana ada operasi? Sering sih, nggak tiap malam minggu aja. Kadang seminggu 3 kali. Ya nggak mesti, soalnya bukan nggak pernah mangkal, maksudnya nggak tiap hari ke situ, jadi saya nggak tahu. Iya. Cuma katanya teman-teman sih kan mesti ada. Kalau aku ke tempat kosnya anak-anak kan, mesti anak-anak tuh bilang tadi malam ada operasi gini bla 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 gitu. Terus gimana kalau misalnya operasi itu kan setahu aku kalau misalkan di berita-berita atau di buku-buku dan lain sebagainya itu kan kalau di operasi itu kayak terjadi pelecehan di sana gitu. Aduh, kalau pelecehan sih nggak pernah dengar sampai segitunya, nggak pernah. Maksudnya teman-teman nggak pernah cerita kayak gitu. Hanya pendataan aja ya berarti. Cuma ngomongnya di foto, di data, dibawa ke kantor itu cuma gitu. Kalau masalah pelecehan saya nggak pernah dengar. Itu berapa sih harganya kalau misalkan kita pengen main lah sama waria sama transpuan? Aduh, apa ya, kurang tahu juga sih. Relatif Iya. gitu. Tergantung masing-masing. Iya, Suka sama suka pun bisa. tiap orang tuh nggak sama ya. Setenan tuh nggak sama, yang mangkal nggak sama. Itu ya
ada di bawah standar, bahkan ada yang digratisin kalau emang Suka gitu. variannya tuh suka, maksudnya serk sama cowok itu kayak asik berondong, terus ganteng gitu. Kadang ya ada yang gratisin juga. Tapi kriteriamu gimana sih? Cowok kamu kan banyak banget Ih, nggak banyak ya, cuma satu doang. Cowok Cakep loh semua cowok belah. cuma satu, Ah. pacarnya cuma satu. Ya satu di Jember, satu di Blitar, satu di Kediri, satu di Surabaya. Satu Jember, satu Kediri, satu Surabaya, satu Probolinggo ada nggak sih? Kalau jujur kalau sama Probolinggo enggak. Kenapa? Ya, Nggak enak, dekat. nggak suka aja ya kalau pacaran satu kota, nggak suka. Kriterianya gimana? Anaknya tinggi, Ah, manis, yang pasti baik lah ya, mau nerima apa padanya. suka yang hitam apa yang putih? Yang biasa, nggak terlalu hitam, nggak terlalu putih. Oke. Soalnya Kayak tuh, aku, hitam manis. soalnya aku lihat itu, nggak usah deh ini, biarin nanti aja biar kenal Erika sendiri. Siapa sih? Ya yang kan di WA kamu ada dulu yang aku itu. sempat lihat itu, yang Iya. sempat tanya, itu kan, bukan? Anaknya, Heeh. anunya aku Iya maksudnya. pacarnya. Ya itu. Iya Ya itu kan. tetap itu kan ada di profil aku. Iya benar. Tuh. Ya. Masa kecil kalau di sini digambarkan. Aku kan juga sempat tanya Erika, Rik, dulu waktu kamu ngaji kamu sempat disindir nggak sih? Kamu kok keren Ngaji. banget apa? Ngaji. Heeh. Kalau ngaji sama temen-temen gak pernah apa ya, waktu masa aku kecil aja dulu masih SD, pas ngaji ya ikut les ngaji di salah satu masjid dekat rumah aku, itu nggak pernah ada pelecehan, maksudnya jolok-olok gitu, nggak pernah sama mereka sama teman baik, sampai sekarang pun semua masih baik, Baik. sama aku. Soalnya Karena kan masih tetangga semua saya. Iya. Karena banyak yang tanya tuh Rik di sini karena baca ini. Aku bilang kalau aku wawancara Erika, dia tuh lempeng-lempeng aja gitu. Maksudnya kehidupan kamu kan enak-enak aja. Sehingga Makanya kalau kesulitan. Iya benar. Ngapain dibikin ribet? Sehingga kalau difiksikan, aku harus membuatnya keluar dari zona nyaman. Maksudnya Kalau di fiksi ini kan akhirnya kamu dapat di fiksi Erika versi Rumah Ilalang, versi Alang. Dia dapat tekanan dari keluarga, gitu, dapat tekanan dari teman-teman sekolah, dari guru ngaji bahkan kayak gitu. Kalau di keluarga sendiri menerima Erika apa adanya? iya, dari kecil udah nerima keadaannya. Apalagi makanya tuh dulu pas aku ya untung aja, setiap orang kan punya kelebihan sama kekurangan. Iya. Mungkin kekurangan aku dalam diri aku kayak gini, terus kelebihan aku ya mungkin talenta, kayak suara, terus sama Joget, nari. Kalau dulu sih mulai dari TK aku sering SD aku sering nari, ikut nari, festival nari. Terus kalau ada lomba nari antar SD mesti itu perwakilannya aku. Terus kalau pas SD dulu pernah ikut lomba antar SD itu apa ya? Vokal Seni. Vokal Seni. Apa ya ya itu? persis juga ada, cuma di dalam bidang Nyanyi suara ya? nyanyi itu mesti Erika, ya mulai ya? dari SD. Luar biasa. Gimana sih keluarga bisa menerima Erika apa adanya, itu prosesnya gimana? Ya bosnya kalau aku sih apa ya, soalnya kan dari kecil jadi nggak pernah ada hambatan. Cuma kalau almarhum bapak aku dulu bilang nggak apa-apa kayak gini, cuma ojo neko-neko maneh. Maksudnya tuh gini, maksudnya bapak tuh almarhum bapak tuh gini, ojo sampai punya apa ya, gak apa-apa kalau nanti kok gini, sempetin ojo duwe masalah karo kayak apa ya, wong dulu mesti koyo
kayak kepolisian. Oh, Maksudnya tuh sama kayak pejabat, ya. maksudnya kayak apa kayak narkoba. Iya. Hal-hal yang tidak Ya, baik yang dan benar hal gitu. yang cukup lah aku jadi kayak gini aja. Atau mungkin kata-kata almarhum bapak itu yang membuat Erika seperti sekarang ya, jadi duta lalu lintas, terus Duta HIV senantiasa juga pernah. HIV, membantu kepolisian dan lain sebagainya itu ya. Iya, soalnya kan aku kan soalnya anak klub juga toh, anak motor. Jadi klub, alhamdulillah klub kami, klub aku ada di bawah naungan Polres Kota Probolinggo Probolinggo. kota. Jadi setiap ada acara apa di Polres kita diundang ke Polres, entah itu acara pas kayak dulu acara apa pembagian helm, Oh terus iya. apa gitu, sering kok kita diundang sama Polres. Ini Pak Arsono kalau Mulai lihat ini, zamannya Bapak Arsono Bener. Satlantas, sekarang Bapak Arsono jadi Kasat Narkoba. iya. Masih ingat nggak sih? Mari kita apa ya itu dulu? Pelopornya itu apa lupa aku ya. Mari kita terapkan berlalu lintas di jalan kayak gitu-gitu kayaknya. Iya. Kalau nggak salah ya. Aku lupa soalnya apa ya. 3 hal Rick yang orang lain tidak tahu mengenai Erika itu apa sih sebenarnya? Yang kamu ngerasa orang lain nggak tahu tentang aku 3 hal. Salah Mungkin masih menilai. kalau orang maksudnya orang pertama kali ketahui aku, lihat aku, nggak pernah tahu aku. Kalau bukan dari orang lain lo ya yang ceritanya. Kalau belum pernah tahu aku, mungkin dia tuh nanya gini, itu cowok apa cewek sih? Kebanyakan kan gitu. Beda 1 lagi, itu. gitu. 2 Apalagi ya, kayaknya sih cuma itu doang. sikap orang taunya aku cuek, padahal aku tuh amat sangat perhatian loh sama orang lain kayak gitu. Enggak. Kamu kan tipe kan perhatian sih sebenarnya. Berkepribadian ganda. Dia itu sangat amat perhatian sama teman-temannya. Insya Allah masih tetap gitu. Soalnya apa ya, ya gitu tadi. Setiap orang kan peribahasa gini. Selama kamu baik sama aku lebih baik sama kamu. Kalau kamu jahat sama aku bisa lebih jahat sama kamu. Kayak gitu prinsipnya, peribahasanya kayak gitu. Tapi alhamdulillah sama ini, meskipun aku dijahatin sama orang ataupun teman, aku nggak pernah balas. Aku cuma apa ya? Aku percaya kalau aku masih punya Allah. Ya sudahlah ya, biar Tuhan Ya aja sudahlah, yang gitu. Kalau aku bersifat adil. kalau aku sih ya sudahlah. Aku nggak mau apa ya, nggak mau membebani pikiran hanya dengan hal sepele kayak gitu. Yang penting aku bisa menghibur orang. Perkara orang itu nggak nangkepnya tuh negatif, aku ya nggak masalah sih. Aku Terserah aku mereka. Aku mah orangnya cuek. Terserah mereka. Oke, ada lagi mungkin satu hal yang belum aku ketahui lah, Rik. Itu kan Iya. aku ketahui kalau 2 tadi, Rik. Yes ngomong ngotakan opo. Ya udah terakhir aja sebelum nanti aku diusir sama kita ini lagi disapu nih, ini lagi di apa nih, bersihkan. Rik, terakhir Rik, pesan dia khususnya buat teman-teman transpuan di luar sana biar apa ya, lebih baik di depannya. Ya gini ya, buat teman-teman aku yang pada mangkal, apa yang tidak mangkal ya, tetaplah kita safety. Kayak aku anak klub motor, kalau kemana-mana kan tetap safety. Kalau keluar kota sih, kalau dalam kota aku jarang pakai. Iya, mana helm kamu? Mana? Maaf. Itu fotonya gede-gede, sudah di berapa foto kita gede-gede dulu ya. Jujur kalau di dalam kota aku nggak pernah pakai helm. Maaf ya Pak Polisi. Tapi kalau aku pas touring, kalau pas aku kemana gitu tetap safety riding. Aku kalau touring keluar kota jadi cowok. Oh iya, dia Cowok tuh banget. ngebut banget. Aku tuh nggak berani bersepeda motor di atas 80. Dia, wah jangan tanya. Kalau pas di dalam kota, kalau pakai motor, kalau rambutnya udah terurai, aku kak feminin, cewek Iya, banget. pelan-pelan ya. Cewek banget. Kalau pas touring, cowok banget. Oke, Makanya- itu tadi. Terus buat teman-teman aku yang
yang masih mangkal atau yang nggak mangkal tetap setia, kalau apa-apa pakai kondom, jaga kebersihan, apalagi sekarang musim pandemi COVID-19. Iya. Kita harus juga bisa jaga diri semuanya, kayak pakai masker, Iya, jaga pakai jarak, hand sanitizer. cuci tangan sesering mungkin. Mana ini hand sanitizer? Atau ini bisa saya dapat hadiah, dapat ginian sama Mas Tevi. Makasih ya. Sama-sama, terima kasih. Itu juga dia ini kok apa bagi-bagi program bagi-bagi ini biar program selalu bagi-bagi. sehat gitu ya. Terus itu sudah, pokoknya pakai masker, jaga jarak. Kalau bisa, kalau nggak ada keperluan kita di rumah aja. Terus sering-sering cuci tangan ya teman-teman. Tuh. Iya, Itu baiklah. anjuran pemerintah juga dari saya. Iya, iya, iya. Baiklah, Erika terima kasih banyak. Ini Iya. kita nggak bisa salaman nih, Iya. gini aja berarti ya. Terima kasih waktunya. Kita lagi olahraga dan ketemuan deh di sini. Kita ketemu, kok bisa ketemu ya? Iya, sering kan memang kita. Emang tiap minggu aku kesini, meskipun puasa-puasa aku tetap kesini. Oh iya, bener. Biar tetap sehat. Apa lancar buat puasanya, Amin. sehat selalu. Meskipun belum tua, M. males. Aku nanti Idul Fitri ke rumah kamu loh ya. Siapkan kue. Insya Allah. Ya, baiklah. Yaudah teman-teman, Erika terima kasih banyak. Kita ketemu lagi di konten-konten selanjutnya. Jangan Jangan lupa lupa. subscribe ya. Ya, makasih. Like juga. Aku juga sedang melek kok. Makasih. Pokoknya senantiasa saksikan channelnya Ono Cerita Opo nang Probolinggo. Bye-bye.